Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Shiyam, yaitu kitab tentang puasa, bab yang ke-11 dari kitab Shiyam, yaitu bab an-nahyu 'anil wisal fi shaumi, larangan menyambung puasa. Al-wisal yaitu menyambung puasa, itu seorang yang menyambung puasanya dan tidak berbuka. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini yang pertama, beberapa hadis. Yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal, qalu innaka tuwasil, qala inni lastu ka hayatikum, inni ut'amu wa usqa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari wisal, yaitu menyambung puasa, di mana seorang berpuasa kemudian ketika maghrib dia tidak berbuka, dia sambung sampai besoknya. Kemudian para sahabat bertanya atau berkata, innaka tuwasil, sedangkan engkau wahai Rasul itu menyambung puasa. Qala inni lastu ka hayatikum, inni ut'amu wa usqa. Aku tidak sama dengan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Umar, di sini disebutkan dengan jelas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasala fi Ramadan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa dalam bulan Ramadan. Maka kemudian manusia fawasalan nas, maka para sahabat ikut menyambung puasa. Fanahahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kemudian dikatakan kepada Rasul, engkau menyambung puasa wahai Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lastu mithlakum, inni ut'amu wa usqa. Aku tidak seperti kalian, di mana aku diberi makan dan diberi minum. Riwayat ini atau hadis ini, itu hadis dari Abdullah bin Umar, memberikan faedah kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk menyambung puasa. Walaupun Rasul sendiri beliau menyambung puasa. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini kekhususan, di antara kekhususan Rasulullah SAW, di mana beliau menyambung puasanya, tidak berbuka. Sedangkan kita dilarang. Kemudian para sahabat, di sini kita lihat bagaimana para sahabat mengikuti Rasul. Di sini bukan berarti ketika Rasulullah SAW sudah melarang sahabat, kemudian mereka tidak mengindahkan larangan tersebut, tidak berhenti. Tapi sahabat melakukan ini karena mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasul melarang jangan wisal, jangan menyambung puasa, tapi beliau sendiri menyambung, menunjukkan bahwasanya
Itu kekhususan beliau. Cuman para sahabat belum mengetahui, maka mereka juga mengikuti. Menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sangat ya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kekhususan tersebut, di mana aku tidak seperti kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diberi makan dan minum. Apa maksud diberi makan dan minum? Para ulama menjelaskan, bukanlah maksudnya diberi makan dan minum makanan yang zahir. Karena kalau seandainya Nabi makan dan minum berarti enggak bisa. Tapi para ulama menjelaskan maknanya adalah Rasulullah SAW ketika beliau bermunajat kepada Allah SWT, maka ketika beliau bermunajat, berzikir kepada Allah SWT, maka itulah makan dan minum Rasul. Dan ini khusus kepada Rasulullah SAW. Maka beliau ketika khusyuknya berzikir kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah, maka lupa untuk makan dan minum atau tidak merasakan lapar. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu berzikirnya, beribadahnya sangat khusyuk. Sehingga bagaimana ketika beliau sangat khusyuk dalam beribadahnya dan sangat merasakan kelezatan ibadah tersebut, maka beliau sampai tidak merasakan lapar lagi. Dan juga menunjukkan bahwasanya beliau fokus, benar-benar konsentrasi dan perhatian dengan ibadah tersebut. Dan ini sebenarnya kita sendiri juga sebenarnya bisa merasakan itu. Coba kalau kita dalam keadaan melakukan suatu pekerjaan yang sangat fokus, mungkin kita kadang nggak lupa makan. Coba ada seorang fokus dia kerja dari pagi sampai sore, mungkin kadang dia lupa makan. Tidak terasa lapar lagi. Karena saking dia fokusnya, saking dia asyiknya dengan pekerjaannya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ini kita di dunia, pekerjaan dunia. Ini bagaimana kalau seandainya itu dilakukan dalam ibadah. Bagaimana seorang itu asyik dia beribadah kepada Allah SWT, lupa dia makan minum. Bukan lupa, tapi apa? Tidak merasa butuh. Begitu kita bisa bayangkan. Kalau kita misalnya dalam keadaan yang sangat fokus dalam suatu pekerjaan yang sampai kita kadang enggak merasa lapar. Begitu kira-kira. Bagaimana Rasulullah SAW begitu juga sangat fokusnya, sangat asyiknya beribadah kepada Allah SWT, merasakan kelezatan beribadah sehingga beliau tidak merasakan makan dan minum. Ini menunjukkan bagaimana kita perlu memperbaiki ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana ibadah tersebut perlu fokus, konsentrasi sehingga merasakan lezat dan manisnya ibadah. Makanya Rasulullah SAW kalau salat malam lama berdirinya. Kenapa enggak capek berdiri? Kalau kita mungkin sebentar capek. Karena belum merasakan manisnya, lezatnya. Tapi kalau seorang sudah merasakan manis dan lezatnya, berdiri lama itu biasa saja. Ini menunjukkan kualitas ibadah. Ini pelajaran yang penting yang perlu kita ambil dan kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat sebelumnya sudah kita jelaskan, Aisyah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW salat malam. Bagaimana kok bisa? Berdirinya lama, tidak capek. Itu bagaimana beliau merasakan lezatnya beribadah kepada Allah SWT. Maka di sini para ulama menjelaskan hukum wisal itu adalah ini bagi Rasulullah adalah kekhususan Rasulullah SAW sendiri. Adapun bagi umat Rasul maka itu dilarang. Disebutkan sebagian ulama mengatakan itu diharamkan, tapi sebagian yang lain mengatakan itu tidak sampai haram tapi makruh. Dan juga dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW memberikan
keringanan bagi yang ingin wisal sampai sahur. Juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau ingin kalian juga wisal tapi sampai sahur saja, yaitu berbukanya ketika sahur. Tapi itu tentunya tidak utama. Yang paling utama adalah kita menyegerakan berbuka, karena Nabi SAW dalam bab sebelumnya menjelaskan yang sudah kita baca, la yazalun nasu bi khairin ma ajalu al-fitrah, bahwasanya senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maka wisal ini hukumnya adalah dimakruhkan oleh para ulama. Atau sebagian lagi mengatakan khilaful aula, yaitu meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Yang lebih utama adalah bagi kita untuk menyegerakan berbuka. Kemudian riwayat selanjutnya juga masih dalam bab wisal, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal, faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Kemudian salah seorang dari kaum muslimin, dari sahabat mengatakan, wahai Rasul, wisal, yaitu menyambung puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapakah dari kalian yang seperti aku, yang bisa menyamaiku ya dalam beribadah kepada Allah SWT? Fa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam itu diberikan makan oleh Rabbku dan juga diberikan minum. Ini menunjukkan apa yang makan minum Rasul itu zikir, beribadah kepada Allah SWT. Kemudian juga dalam riwayat Abu Hurairah ini disebutkan, falamma abau ayyantahu anil wisal wasala bihim yawman thumma ra'au al-hilala faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kal munakkil lahum hina abau ayyantahu. Yaitu kata Abu Hurairah bahwasanya ketika sebagian kaum muslimin itu enggan untuk berhenti dari wisal karena mereka mengikuti Rasul, maka Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada mereka atau membiarkan mereka untuk wisal sehari sampai 2 hari. Kemudian setelah itu ternyata terlihat bulan, yaitu bulan Syawal maksudnya, Idul Fitri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya hilal ini, bulan sabit ini terlambat datangnya, maka aku akan tambah lagi harinya bagi kalian, untuk kalian wisal. Dan pernyataan Rasulullah SAW ini disebutkan oleh Abu Hurairah seperti orang yang memberikan pelajaran kepada orang yang tidak mau berhenti dari larangan Rasul. Artinya apa? Rasulullah SAW sebenarnya melarang wisal, tapi para sahabat tetap wisal, sebagian mereka. Ya sudah, kata Nabi, silakan, monggo, silakan. Sehari 2 hari. Tapi ternyata apa? Ternyata hilal Syawal sudah kelihatan. Kata Nabi, kalau belum kelihatan, aku tambah lagi 2 hari, 3 hari. Ini kata Abu Hurairah apa? Ini seperti orang yang memberikan pelajaran. Artinya memberikan warning sebenarnya. Sebenarnya Nabi enggak mau melarang. Ya sudah, coba. Artinya apa? Coba kalian wisal. Kira-kira mampu enggak? Kira-kira begitu. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal wisal, qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Qala innakum lastum fi dzalika mithli. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini faklafu minal a'mali ma tutiqun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhi oleh kalian atau tinggalkan oleh kalian wisal. Ini larangan Nabi SAW. Jangan melakukan wisal, jangan menyambung puasa. Kata para sahabat, engkau wisal wahai Rasul. Kata Nabi, kalian tidak seperti aku. Sungguhnya aku bermalam, Allah SWT Rabbku memberikan aku makan dan minum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faklafu minal a'mal ma tutiqun, yaitu ambillah, lakukanlah dari amalan yang kalian mampu.
Artinya apa? Nabi SAW mengetahui bahwasanya umatnya tidak akan mampu untuk wisal, makanya dilarang. Tapi beliau sendiri wisal menunjukkan ini kekhususan. Maka ada amalannya itu sesuatu yang khusus oleh Nabi SAW melakukan yang tidak disyariatkan kepada umat. Contohnya adalah wisal ini. Ini Rasulullah SAW melakukannya, tapi kita tidak disyariatkan melakukannya karena kita nggak mampu. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Dan juga di sisi yang lain Nabi tidak ingin memberatkan umat. Karena dikhawatirkan ketika seorang itu wisal, justru dia akan lemah dari ibadah yang lain. Ketika dia berpuasa, kemudian mungkin dia bisa puasa, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sholat, nggak bisa berzikir, nggak bisa baca Al-Quran. Dia cuma hanya bisa puasa saja, nggak bisa yang lain. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, lakukanlah amalan yang kalian mampu melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam, Allah SWT ketika memberikan syariat kepada kita, maka Allah SWT sudah mengetahui bahwasanya ini mampu kita lakukan. Dan Allah SWT tidak mensyariatkan sesuatu yang berat bagi kita. Allah SWT kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani kita dengan syariat ibadah kecuali kita mampu melakukannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Faklafu malakum bihi taqatun." Yaitu lakukanlah amalan yang kalian memiliki kemampuan melakukannya. Kemudian riwayat selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW yusalli fi Ramadan. Faji'tu faqumtu ila janbihi wa jaa rajulun akhar faqama aidan hatta kunna rahtan. Falamma hassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna khalfahu ja'ala yatajawwazu fi shalah thumma dakhala rahlahu fa shalla salatan la yusalliha indana. Qala qulna lahu hina asbahna afatinta lana al-laila qala na'am qala na'am dzaka alladhi hamalani 'ala alladhi sana'tu. Qala fa akhadha yuwasilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fi akhir syahr. فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما والله لو تماد لي الشهر لوصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah suatu malam itu sholat di bulan Ramadan, sholat malam, sholat tarawih. Kemudian aku datang, maka aku berdiri di samping Nabi SAW, kata Anas bin Malik. Kemudian datang laki-laki yang lain juga ikut sholat bersama kami sampai bilangannya banyak, beberapa orang, sampai kemudian kami mundur ke belakang. Kemudian Nabi ketika merasa bahwasanya kami berada di belakang beliau, berarti ini sudah banyak. Maka kemudian Nabi SAW meringkaskan sholatnya. Kemudian beliau setelah itu masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau sholat. Yang sholat itu tidak seperti sholat yang beliau sholat bersama kami. Kemudian ketika pagi harinya kami mengatakan kepada beliau, apakah engkau merasakan bahwasanya kami tadi malam ikut bersama engkau salat? Kata Nabi, iya. Tentunya kenapa Anas mengatakan itu? Karena tentunya harus kita ingat, masjid Rasulullah nggak ada lampu. Siapa yang salat di belakang? Nggak tahu Nabi. Makanya Anas bertanya apa? Apakah engkau merasa kami salat banyak di belakang engkau wahai Rasul? Iya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzakal ladzi hamalani 'ala alladzi sana'tu, yaitu itulah yang membuatku melakukan apa yang
aku lakukan tadi malam, yaitu Nabi SAW meringkaskan sholatnya. Biasanya beliau sholatnya lama berdirinya, tapi beliau cepatkan. Karena apa? Sudah banyak yang ikut di belakang. Kenapa Nabi tidak ingin memberatkan? Ketika Ramadan, salat tarawih, Nabi SAW tidak ingin ini diwajibkan kepada umatnya, maka beliau menyegerakan salat. Kemudian Anas mengatakan Rasulullah SAW kemudian melanjutkan puasa atau melakukan wisal, dan itu dilakukan di akhir bulan, yaitu di akhir bulan Ramadan. Maka kemudian sebagian dari sahabat Nabi SAW juga melakukan wisal. Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa, ada apa gerangan sebagian orang menyambung puasanya? Ketahuilah bahwasanya kalian itu tidak seperti aku. Demi Allah, kata Nabi SAW, kalau seandainya bulan ini bertambah harinya, maka aku akan tambahkan wisal. Maka kemudian seolah-olah Nabi SAW membiarkan orang-orang yang mereka mempersulit dirinya dengan perbuatan sulit yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Maka dalam hadis Anas ini, faedah dari hadis ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW itu ketika bulan Ramadan, sebagaimana juga dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Nabi SAW sholat tarawih ya, di masjid. Kemudian ada ikut sahabat 1-2 orang, akhirnya banyak. Kemudian Nabi SAW kemudian setelah itu tidak keluar lagi. Tujuannya apa? Khawatir Nabi kalau seandainya ini memberatkan umat, yaitu sampai diwajibkan. Kalau diwajibkan sulit, itu sholat tarawih maksudnya. Kemudian faedah dari hadis ini juga, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu menginginkan kepada umatnya kemudahan, mengasihi umatnya, tidak ingin memberatkan. Khawatir Nabi kalau seandainya sholat tarawih itu diwajibkan, maka tidak kuat nanti, kata Nabi SAW. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya seorang ketika dia sholat berjamaah, kalau dia sendiri, dia makmum sendiri, maka dia berdiri di samping imam. Sebagaimana Anas berdiri di samping Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya imam tidak perlu dia berniat menjadi imam. Karena Nabi SAW berniatnya sholat sendiri tadinya. Datang Anas menjadi makmum. Maka para ulama ahli fikih menjelaskan, dan ini pendapat yang lebih kuat, walaupun sebagian ulama lain mengatakan tetap ya, imam meniatkan menjadi imam. Tapi yang lebih kuat adalah bahwasanya imam tidak wajib dia meniatkan dirinya menjadi imam. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Beliau sholat sendiri, kemudian datang makmum. Yang wajib berniat jadi makmum adalah makmum. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya seorang ketika dia menjadi makmum, kalau seandainya dia sendiri di samping imam, kalau dia lebih dari 1, 2 dan seterusnya, maka dia mundur ke belakang. Dia di belakang imam. Sebenarnya Anas mengatakan ketika Nabi merasa bahwasanya kami di belakang beliau, berarti sudah banyak. Maka kalau jumlah banyak, maka lebih dari 2, maka sholatnya di belakang imam. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bagaimana para sahabat itu di zaman dahulu mereka ingin sekali mengikuti Nabi SAW. Jika melihat Nabi sholat, maka mereka ingin datang juga ikut. Bagaimana semangat para sahabat untuk beribadah kepada Allah SWT. Padahal ini bukan sholat wajib, sholat sunnah, sholat tarawih, sholat malam. Dan itu pun dalam keadaan gelap. Bisa kita bayangkan ini gelap, malam. Enggak seperti zaman kita sekarang ini lampunya terang. Di zaman Nabi enggak ada lampu. Maka
Salat Isya gelap-gelap. Tapi tetap para sahabat datang. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW tadi kita sebutkan ketika ada sebagian sahabat yang mereka wisal, Nabi SAW sebenarnya tidak ingin wisal. Tapi ketika melihat ada orang yang tetap ngotot atau kekeh, tetap ingin wisal, maka Nabi biarkan. Biarkan. Ini menunjukkan juga bolehnya memberikan pelajaran kepada seorang ketika dia ngotot. Dia tetap, ini dilarang, tetap dia ngotot. Ya sudah, biarkan. Sampai dia sendiri merasakan bahwasanya itu, kenapa dilarang? Itu berarti ada suatu hal yang tidak baik. Ada mudaratnya. Ada orang yang dia dilarang gak berhenti dia. Sampai dia, boleh kita biarkan. Udah biarkanlah supaya dia tahu kenapa dilarang. Sehingga dia merasakan apa di balik larangan tersebut. Nabi SAW di sini membiarkan sahabat ini. Maka Nabi mengatakan kalau seandainya bulan ini bertambah harinya akan ditambah lagi. Kemudian dalam hadis ini jelas-jelas disebutkan yada'ul muta'ammiqun. Nabi membiarkan orang-orang yang muta'ammiqun, artinya mutasyaddidun, orang yang menyusahkan dirinya sendiri, memberatkan dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, inna hadzal din yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddu ahadun ad-din illa ghalabahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seseorang itu menyusahkan dirinya dalam agama kecuali dia sendiri yang nantinya akan kalah atau mental. Maka agama itu mudah. Ini suatu hal yang perlu kita pahami dengan baik, bahwasanya agama kita, syariat kita, Islam mudah. Jangan kita persulit diri sendiri. Dan itu yang kita lihat di zaman kita. Kebanyakan atau sebagian kaum muslimin dia menyusahkan dirinya. Padahal syariatnya gampang, sederhana, tapi kitanya membuat susah sendiri. Kata Nabi SAW, ini termasuk orang yang muta'ammiqun, mutasyaddidun, yang berlebihan, menyusahkan diri. Allah SWT dan Rasulnya tidak menginginkan itu. Maka Islam itu agama yang wasat, pertengahan. Tidak menggampangkan dan tidak menyusahkan, pertengahan. Maka syariat ini sudah sempurna, lakukan. Tidak perlu kita menambahkan dengan sesuatu yang menyusahkan diri kita sendiri. Justru ini apa? Nabi sendiri enggak menyukai. Maka Nabi biarkanlah, coba. Maka agama ini, kata Nabi tadi, tidaklah ada seorang yang dia menyusahkan diri kecuali dia sendiri akan mental nantinya ketika dia menyusahkan diri sendiri. Kenapa menyusahkan diri sendiri? Padahal agama ini menginginkan kemudahan kepada kita. Maka janganlah kita menyusahkan diri kita. Lakukan amalan yang sudah disyariatkan. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Anas bin Malik dalam riwayat ini. Di sini disebutkan wa salla Rasulullah SAW fi awali syahri Ramadan. Di sini Anas mengatakan bahwasanya Rasul SAW melakukan wisal di awal bulan Ramadan. Fa wasala nasun minal muslimin, yaitu sebagian kaum muslimin juga ikut wisal. Sampai itu berita itu sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lau muddalana syahru lawasalna wisalan. Kalau seandainya bulan ini terus ditambahkan, maka kami akan biarkan mereka untuk wisal. Ini bedanya dalam riwayat sebelumnya, tadi disebutkan bahwasanya Nabi wisal di akhir. Dalam riwayat Anas disebutkan di awal bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, hadis terakhir dalam bab wisal ini yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Faqala innaka tuwasil, faqala inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini.
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, yaitu para sahabat, dari wisal. Nah, di sini disebutkan ilatnya atau sebabnya. Kenapa dilarang? Rahmatan lahum, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Faqalu, mereka para sahabat mengatakan, engkau menyambung melakukan wisal wahai Rasul, menyambung puasa. Aku tidak seperti kalian, sesungguhnya Rabbku memberikan aku makan dan minum. Maka hadis Aisyah sama dengan hadis sebelumnya, hadis Abdullah bin Umar, hadis Anas yang melarang wisal. Tapi di sini disebutkan dalam hadis Aisyah apa faedah Nabi melarang atau sebab Nabi melarang wisal apa? Rahmatan lahum, sebagai bentuk kasih sayang kepada umat ini. Artinya apa? Wisal itu berat, sulit. Maka Nabi tidak ingin menyulitkan. Nabi ingin kemudahan, ingin memberikan sesuatu yang mudah bagi umat yang mereka mampu melakukannya. Maka ketika sahabat melakukan wisal, maka Nabi SAW melarang, karena memang Nabi tidak menginginkan itu. Maka tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan wisal itu ya haram. Ada sebagian lagi mengatakan makruh. Tapi tentunya bahwasanya wisal ini adalah suatu hal yang kekhususan bagi Nabi SAW, maka kita tidak disyariatkan untuk melakukannya. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan bab al-wisal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, bagaimana puasa seorang wanita di bulan Ramadan dalam kondisi hamil atau menyusui? Bisa jadi tidak sanggup melakukan atau kasihan terhadap janin. Nah, persoalan ini tentunya bagi wanita yang dia dalam keadaan hamil atau menyusui, boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Baik itu karena dia sendiri tidak mampu melakukannya, atau dia mampu tapi dia kasihan kepada janin yang ada dalam rahimnya. Boleh dia tidak berpuasa. Maka sepakat para ulama boleh. Tapi yang berbeda adalah setelah Ramadan, apakah dia mengqadha atau membayar fidyah. Di situ ada perbedaan. Maka di sini ya wallahu ta'ala, para ulama di sini ada beberapa pendapat ya para ulama tentang wanita yang tidak berpuasa karena menyusui atau hamil. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya wanita yang menyusui atau hamil ini mereka dikiaskan dengan orang yang sakit. Yaitu kalau orang yang sakit berarti dia ataupun musafir. Yang lebih pas ini orang yang sakit. Dan Allah SWT mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Itu kalau kalian dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan safar kemudian berbuka, maka fa iddatum min ayyamin ukhra artinya mengqadha pada hari yang lain. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat mayoritas para ulama di Arab Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Yaitu mereka mengatakan wanita yang hamil atau menyusui mereka mengqadha setelah uzur mereka habis ya, atau selesai. Pendapat ulama yang kedua yang masyhur yaitu mereka membayar fidyah. Dan ini mereka menyamakan wanita tersebut dengan orang yang susah ya, atau orang yang dimasukkan dalam firman Allah SWT, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu bagi orang yang
berat baginya atau susah baginya berpuasa, maka dia membayar fidyah. Dan juga disebutkan fatwa Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar yang memberikan fatwa bahwasanya kepada wanita yang hamil ataupun menyusui untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan setiap harinya kepada orang miskin, memberi makan kepada orang yang miskin. Ini pendapat sebagian para ulama. Jadi memang ada dua pendapat yang masyhur dalam hal wanita yang hamil ataupun menyusui yang dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ini dua pendapat. Tentunya kalau dia bisa mengqadha itu lebih utama. Itu tentunya lebih utama karena al-aslu as-siyam, karena hukum asalnya adalah puasa. Maka puasa diganti puasa itu yang lebih utama. Dan kalau dia tidak mampu, maka dia bisa mengambil pendapat yang tadi disebutkan, dia membayar fidyah. Nah, wallahu ta'ala. Sedang viral di sosmed puasa 72 jam atau 3 hari tanpa buka. Banyak yang sembuh dari berbagai macam penyakit. Apa hukumnya? Pertama, niat berpuasa apa? Anda niat ibadah kepada Allah SWT atau Anda sembuh dari penyakit? Ini harus didudukkan terlebih dahulu. Kalau Anda niat melakukan puasa yang sesuai syariat, maka itu apa? Puasa yang dianjurkan oleh syariat, tidak tidak melakukan wisal. Yaitu ketika azan maghrib berkumandang Anda berbuka. Itu puasa sesuai syariat. Itu puasa yang merupakan ibadah kepada Allah SWT. Tapi kalau Anda misalnya ingin, ya wallahu alam, berpuasa 3 hari dan itu karena ada penyakit, itu tentunya kembali kepada dokter. Apakah memang itu ada faedahnya? Sudah ada penelitiannya, wallahu ta'ala. Tapi itu berarti bukan Anda berniat puasa secara syariat. Anda tidak berniatkan ibadah itu berarti. Karena kalau meniatkan ibadah apa? Puasa tidak bisa. Itu puasa yang diniatkan ibadah. Toh pun kalau kita mau wisal, sebagai Rasulullah menyebutkan kalau mau wisal sampai sahur. Itu bolehnya. Maka kalau kita puasa, kita niatkan puasa ibadah, puasa Ramadan misalnya atau puasa Senin Kamis, ya kita tidak bisa. Tapi kalau seandainya Anda ini maksudnya tidak makan minum selama 3 hari untuk membuang penyakit, wallahu ta'ala, itu berarti bisa jadi itu Anda lakukan, tapi itu bukan niatnya tidak puasa, tidak ibadah. Sebenarnya misalnya orang mau operasi kan biasanya dia puasa disuruh tidak makan minum selama sekian jam. Berarti itu boleh-boleh saja. Tapi itu bukan ibadah. Nah, sekarang Anda kalau mau puasa 3 hari juga, kalau niatnya untuk pengobatan ya tidak ada masalah kalau memang itu tidak membahayakan. Itu kembali kepada membahayakan atau tidak. Kalau ibadah tidak. Anda tidak dianjurkan wisal. Jadi kalau ibadah tidak boleh, kita katakan seperti itu. Kalau Anda meniatkan itu ibadah enggak boleh. Tapi kalau Anda meniatkan itu sebagai menghilangkan penyakit, itu kembali kepada apakah itu bermanfaat atau tidak. Ada mudaratnya atau tidak. Kalau ada mudarat enggak boleh. Tapi kalau ada manfaatnya, itu silakan. Tentunya itu kembali kepada dokter misalnya yang ahli yang memberikan rekomendasi hal itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, saya bertanya, saya sedang terkena ujian
atau mungkin teguran dari Allah SWT dalam 1 bulan ini. Maka Allah SWT menerima taubat seorang hamba, bagaimana atau apa kiat-kiat agar hati ikhlas menerima takdir dari Allah. Bagaimana cara istiqamah dalam ibadah? Mengingat iman saya sering naik turun. Nah, pertama perlu diketahui, apakah yang menimpa kita itu teguran atau ujian, cobaan, itu kita lihat diri kita sendiri. Kalau selama ini kita lalai, kemudian kita dapat bencana, maka itu namanya teguran dari Allah SWT. Kita ditegur, kamu ini salah jalan nih, ditegur. Ibaratnya dijewer sama Allah telinga. Nih, lurus nih jalannya. Kamu belok kanan, salah kamu jalan. Itu teguran namanya, karena kamu salah jalan selama ini. Kita salah jalan, ditegur sama Allah, sini, yang lurus ini. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, itu ibaratnya. Kalau kita dalam keadaan selama ini lalai atau bahkan jatuh kepada perbuatan maksiat, maka ujian yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada kita itu adalah teguran. Agar kita kembali kepadanya, agar kita bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau seandainya kita selama ini berada dalam ketaatan, maka itu namanya adalah, itu murni ujian untuk meningkatkan iman kita atau derajat kita. Tapi kalau seandainya kita selama ini dalam keadaan lalai ataupun jatuh pada perbuatan dosa, maka itu adalah teguran dari Allah SWT agar kita kembali, agar kita bertobat. Dan tentunya Allah SWT Maha penerima taubat. Sebesar apapun dosa kita, bahkan kita melakukan dosa paling besar, syirik sekalipun, kalau kita bertobat kepada Allah SWT, Allah pasti menerimanya. Dengan taubat yang sebenarnya tentunya. Maka tidak ada ya kata tidak diterima taubat. Kalau kita benar-benar taubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, taubat yang ikhlas kepada Allah SWT, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut. Dan salah satunya adalah meninggalkan juga sebab. Kita harus koreksi diri kita. Kenapa saya jatuh pada perbuatan dosa? Apa sebabnya? Itu dikoreksi, dilihat. Oh, karena ini misalnya. Misal seseorang jatuh pada perbuatan dosa karena sosial media, sosmed. Ya sudah, tinggalkan sosmed. Karena dia aktif di sosmed, maka dia jatuh pada perbuatan dosa. Tinggalkan itu. Itu namanya bertobat. Tapi kalau dia, aku bertobat hari ini, besok pegang lagi sosmed, aktif juga, itu namanya enggak taubat yang sebenarnya. Itu enggak taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha gimana? Kita harus lihat. Kita harus mengkaji, merenungkan apa sebab saya melakukan dosa ini. Oh, karena teman ini. Ya sudah, jangan berteman lagi dengan dia. Oh, karena lingkungan ini, pindah dari lingkungan tersebut. Itu namanya taubat kepada Allah SWT. Itu harus perlu kita ketahui. Sehingga kita enggak jatuh lagi. Maka itu yang dikatakan bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah SWT dengan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Dan juga meninggalkan sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada perbuatan yang dilarang tersebut. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatan tersebut, dan mengikuti perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik. Ini hakikat taubat. Jadi taubat ini harus benar-benar. Sehingga kita tidak kembali lagi. Bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah SWT? Ingat bahwasanya segala sesuatu, apa yang kita lakukan, kita bertobat kepada Allah, kita melakukan ibadah, itu Allah SWT lihat. Hendaknya kita dalam melakukan segala aktivitas kita, ingat, yang akan memberikan pahala, ganjaran, itu Allah, bukan manusia. Makanya kita nggak butuh balasan dari manusia, nggak butuh pujian, sanjungan dari manusia. Sebaliknya juga, kita meninggalkan perbuatan yang dilarang bukan karena takut malu sama manusia, atau malu dicela manusia, atau malu karena hukuman dari manusia, bukan karena itu. Malu kepada Allah SWT, itu ikhlas. Walaupun manusia nggak tahu, manusia nggak lihat, manusia nggak memberikan hukuman sama kita, tapi Allah SWT lihat, dan Allah SWT akan berikan balasan.
ganjaran terhadap apa yang kita lakukan walaupun manusia tidak melihatnya. Maka ini agar kita ikhlas gimana? Ikhlas itu kata para ulama sama bagi kita disanjung orang atau dicela orang sama gitu. Kita tetap beribadah. Kita tetap tidak melakukan perbuatan maksiat. Itulah ikhlas. Tapi kalau seandainya kita disanjung orang kita semangat, dicela orang kita mundur, itu tidak ikhlas. Maka kita supaya ikhlas sama ingat bahwasanya yang beri ganjaran pahala itu Allah SWT. Kemudian kita juga mestinya banyak berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan keikhlasan dalam beramal. Banyak berdoa kepada Allah. Karena ikhlas itu memang mudah mengucapkannya tapi sulit untuk menerapkannya. Tapi itu semua bukan berarti tidak bisa. Ketika para ulama menjelaskan itu sulit, susah, bukan berarti tidak bisa, tapi agar kita ketika ingin melakukan itu berarti akan mendapatkan berbagai macam tantangan maksudnya. Ketika dikatakan susah ikhlas itu artinya apa? Ketahuilah bahwasanya tantangannya berat. Maka banyak berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keikhlasan. Dan hendaknya juga kita menerima takdir. Karena apa? Segala sesuatu yang menimpa kita itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sudah dituliskan sebelum kita diciptakan. Dan ingat apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Dan hendaknya kita mengambil pelajaran. Orang mukmin hendaknya dia mengambil pelajaran ketika dia diberikan oleh Allah SWT ujian, bencana dan sebagainya. Ambil pelajaran. Ini musibah ini misalnya. Ambil pelajaran. Terima ini takdir, sabar menerima takdir tersebut dan ambil pelajaran. Kenapa saya mendapatkan musibah ini misalnya? Misal sakit ataupun dalam keadaan susah dan sebagainya. Pasti ada kebaikan di baliknya. Maka husnudzon kepada Allah. Pasti di dalam setelah kesusahan ada kebaikan, ada kemudahan. Enggak ada orang yang dalam keadaan susah terus. Tapi kita hendaknya senantiasa husnudzon kepada Allah SWT. Husnudzon. Jauhi apa? Su'udzon. Buruk sangka kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan, kenapa saya begini? Kenapa saya selalu dalam keadaan susah? Kenapa saya? Tidak boleh. Justru kita mestinya mengatakan apa? Kenapa saya tidak mengambil pelajaran? Kenapa saya tidak kembali kepada Allah? Atau kita katakan, apa yang harus saya lakukan? Apa pelajaran yang saya ambil dari musibah ini? Nah, berdoa kepada Allah agar Allah SWT berikan jalan keluar. Maka tidak ada seorang dalam keadaan susah terus. Tapi memang segala sesuatu yang Allah takdirkan harus kita jalani. Ya, bersabar itulah cara untuk menerima takdir. Kemudian bagaimana istiqomah di jalan Allah? Istiqomah di jalan Allah SWT dengan kita pertama berdoa senantiasa. Minta kepada Allah agar senantiasa istiqomah di jalannya. Kemudian juga kita mencari teman yang membantu kita untuk istiqomah. Senantiasa kita mencari lingkungan yang membantu kita istiqomah di jalan Allah SWT. Termasuk kita senantiasa belajar membaca Al-Quran. Itu yang akan membantu kita istiqomah di jalan Allah. Itu hal-hal yang bisa membantu kita istiqomah. Dan memang sudah menjadi sebuah sunnatullah, iman itu naik turunnya itu biasa. Kalau itu biasa. Tapi ibaratnya apa? Ya kalau kita di masjid ya imannya naik. Kalau kita lagi di pasar, imannya turun. Ya itu biasa. Tapi apa? Ketika iman turun itu harus kita naikkan. Ketika kita di pasar, di kantor misalnya, azan berkumandang berhenti, itu menaikkan iman. Jangan kita larut. Jadi ketika iman itu turun, harus segera dinaikkan. Ketika azan berkumandang kita berhenti. Ketika ada yang menasihati, kita kembali itu. Nah, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufik dan istiqamah di jalannya. Dan bagi yang mendapatkan ujian ataupun musibah, maka mudah-mudahan Allah SWT berikan kepadanya kesabaran dan jalan keluar yang lebih baik. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.